Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Yuninditusi dengan NIM 2222511154 dari Prodi Pendidikan Sosiologi Universitas Muhammadiyah Kupang. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang metode penelitian kuantitatif. Yang saya ketahui tentang metode penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang secara sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta kausalitas hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kualitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori atau hipotesis yang berkaitan dengan suatu fenomena. Proses pengukurannya adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamat empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif. Penelitian kuantitatif banyak digunakan dalam ilmu alam maupun ilmu sosial, dari fisika dan biologi sampai sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering digunakan dengan ilmu-ilmu sosial untuk membedakan dengan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif dapat dikatakan sebagai metode pengukuran data kuantitatif dan statistika objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari orang-orang atau penduduk yang diminta untuk menjawab sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan presentasi tanggapan mereka. Contohnya, dari 240 orang, 79% dari populasi sampel mengatakan bahwa mereka lebih percaya diri mereka sendiri, pribadi, masa depan mereka dari setahun yang lalu hingga hari ini. Menurut ketentuan ukuran sampel statistika yang berlaku, maka 97% dari penemuan dapat diproyeksi ke seluruh populasi dari sampel yang telah dipilih. Pengambilan data ini adalah disebut sebagai survei kuantitatif atau penelitian kuantitatif. Ukuran sampel untuk survei oleh statistik dihitung dengan menggunakan rumusan untuk menentukan seberapa besar ukuran sampel yang diperlukan dari suatu populasi untuk mencapai hasil dengan tingkat akurasi yang dapat diterima. Peneliti mencari ukuran sampel yang akan menghasilkan temuan dengan minimal 95% tingkat keyakinan, yang berarti bahwa jika survei diulang kali 100 kali, 95 kali dari 100, maka akan dapat respon yang sama dan plus minus 5 presentasi poin margarin dari kesalahan. Banyak survei sampel dirancang untuk menghasilkan margarin yang lebih kecil dari kesalahan. Beberapa survei dilakukan melalui pernyataan tertulis dan tes. Kemudian kriteria yang sesuai dengan penelitian akan dikumpulkan sehingga menghasilkan responden yang diinginkan.
Namun terkadang dalam pengambilan survei suka terjadi beberapa masalah yang membuat penelitian kuantitatif tidak berjalan dengan maksimal. Yang berikut ciri-ciri penelitian kualitatif. Setelah membahas tentang pengertian penelitian kuantitatif, maka pembahasan selanjutnya adalah ciri-ciri penelitian kuantitatif. Berikut ini ciri-ciri penelitian kuantitatif. Instrumen yang digunakan setelah ditentukan sebelumnya dan bertata dengan baik. Instrumen yang biasa dipakai adalah angket atau kuesioner. Tidak banyak memberi peluang bagi fleksibilitas, masukan imajinasi, dan refleksitas. Masalah kuantitatif lebih umum memiliki wajah yang luas, tingkat variasi yang kompleks, dan pembahasan lebih pada permukaan atau tidak mendalam. Tujuan penelitian kuantitatif. Yang pertama, mengembangkan model matematis, bukan hanya mengadopsi teori, melainkan membangun hipotesis yang berhubungan dengan keadaan yang nyata yang akan diteliti. Yang kedua, melakukan pengukuran guna membantu melihat hubungan antara data secara kuantitatif dengan pengamatan empiris. Yang ketiga, menentukan variabel dalam sebuah populasi, baik dalam bentuk studi deskriptif dan studi eksperimental. Yang berikut karakteristik penelitian kuantitatif. Penelitian menggunakan metode kuantitatif memiliki beberapa ciri yang membedakan dengan jenis metode penelitian lainnya. Di antaranya, ciri-ciri penelitian kuantitatif adalah sebagai berikut. Yang pertama, penelitian ini untuk menjawab permasalahan khusus yang diangkat sebagai fokus penelitian. Yang kedua, topik yang diangkat penting karena penelitian ini berorientasi pada proses bukan hasil. Yang ketiga, rancangan penelitian bersifat sementara dan bisa berubah ketika sudah terjun ke lapangan. Yang keempat, hasil yang diperoleh harus terauditasi, transferabilitasi, dan konfirmabilitasi, yang mana keabsahan data dapat dilihat. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih.